Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Firman Tuhan yang disampaikan pada sabat awal ini yaitu berjudul manfaat air hidup. Dua sabat awal yang lalu kita bersama-sama sudah membahas mengenai sumber air hidup yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita juga tahu sumber air yang hidup itu tidak lain adalah berbicara mengenai Roh Kudus. Maka hari ini saya mau mengambil dalam perjanjian lama, ya. Dalam perjanjian lama kitab Yehezkiel pasal 47 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya tidak baca secara menyeluruh, tetapi ada beberapa ayat yang hari ini kita bersama-sama saling mengingatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam Yehezkiel pasal 47 ini adalah satu nubuatan, ya. Nubuatan mengenai air yang keluar dari sebelah timur, yang sering diartikan oleh gereja kita adalah gereja sejati, yang sangat lebih terfokus sering kita sebut gereja Yesus sejati. Saya tidak suka memakai nama gereja Yesus Sejati, tetapi saya lebih suka memakai gereja sejati. Gereja sejati semasa Allah ciptakan langit dan bumi ini, dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kata sejati itu tidak akan berakhir. Ini yang kita harus pahami. Sejati itu tidak lain adalah milik Allah. Allah yang disebut sejati, kekal adanya. Nah, kapan akhirnya gereja itu terbentuk? Yaitu setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus dicurahkan, maka disitulah akhirnya disebutkan kumpulan orang-orang percaya disebut menjadi gereja. Yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1, di situ dikatakan tubuhnya. Maka tubuhnya hanya satu dan tubuhnya tetap sejati. Maka gereja sejati mulai didirikan di abad pertama sampai kapan? Sampai dunia ini hancur. Nah, bagaimana di masa kegelapan? Kebenaran tidak mungkin hilang. Maka di dalam penafsiran kita, ya, kebenaran itu tersembunyi. Maka di abad yang ke-20 awal, akhirnya Allah berbelas kasih melalui tuntunan Roh Kudus, maka ada segelintir manusia dituntun di dalam kebenaran. Nah, apakah ini tidak bisa berubah? Bisa. Kebenaran tidak bisa berubah, tapi organisasi manusianya bisa berubah. Maka saya suka mengambil gereja sejati. Nah, saat kita membaca di dalam Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama ini dikatakan, ya, air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Dan air itu terus membuah dari sebelah selatan, dan akhirnya saat kita lihat di dalam ayat seterusnya, di situ dikatakan, ya,
ukur 1000 hasta, masuk ke air. Ini saya tidak akan paparkan. Yang mau saya paparkan adalah di dalam ayat yang ke-6, ya. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi air, tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Jadi saat sungai air itu membual dari sebelah timur, akhirnya mengalir sampai nanti di sini ke muara. Ternyata ada beberapa yang jelas secara logika manusia tidak mungkin terjadi. Bagi kita yang pernah pergi ke Israel, ya, kalau umat Kristen sering sebut tanah suci, saya hanya sebut Israel. Karena apa? Karena sampai sekarang Israel itu terus terjadi peperangan antar manusia. Ya, kalau itu benar suci, seharusnya tidak ada peperangan itu. Nah, kalau pernah kita pergi ke Israel, umumnya ya kita yang melancong ke tempat itu, selain diberitahukan sejarah-sejarah, letak-letak di tempat-tempat yang pernah terjadi, sejarah yang cukup sangat dikenal oleh kita, maka ada satu hal yang saya juga sangat menyukai, yaitu Laut Mati. Ya, Laut Mati itu airnya dari pegunungan Libanon dari utara turun ke Danau Galilea, akhirnya turun ke Laut Mati. Dan setelah sampai di Laut Mati tidak lagi mengalir. Maka garamnya itu adalah garam yang tertinggi di permukaan bumi ini. Maka itu jika saudara dan saya pernah pergi ke Jakarta, saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih ada, di Ancol itu ada kolam renang yang dibuatkan kadar garamnya mirip seperti Laut Mati. Maka saudara bisa membaca koran, membaca buku tanpa tenggelam, tanpa juga menggerakkan kaki dan tangan. Ya, ini pernah saya coba. Ya, kebetulan ada adik ipar bersama-sama kita di Jakarta, kita pergi ke Ancol berenang, ya. Nah, kita mau coba itu. Kadar garamnya relatif sangat tinggi, ya. Maka tidak heran orang tidak bisa berenang pun mengambang. Nah, bisa dilihat ya. Saat kita baca di dalam Yehezkiel pasal 47 ini, saat saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu akhirnya mengalir sampai ke daerah-daerah yang mustahil? Ya, karena di dalam ayat yang ke-8 bagian bawah, di situ kan disebut di Laut Asin air mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ini jelas di luar logika. Saya pernah dengar ya, Cianjur berapa waktu yang lalu terjadi banjir bandang. Bandung pun demikian. Bogor pun demikian. Walaupun itu mungkin tidak di tengah kota. Ya. Kemana larinya air bandang itu? Pasti ke laut. Ya, kalau ke danau pun tetap nanti akhirnya dijadikan tenaga listrik, tenaga air, ujung-ujungnya lari juga ke laut. Laut dibanjiri begitu banyak air tawar,
tetap air laut itu asin. Sama, Laut Mati dibanjiri oleh air dari pegunungan Lebanon, tetap kadar garamnya tidak berkurang. Maka sampai tahun 90-an saat saya ke sana, tetap manusia itu jika telentang ya tidak boleh tengkurap, karena tengkurap kalau minum itu air Laut Mati kemungkinan ada luka yang parah di tenggorokan kita. Maka itu sangat dilarang untuk berenang seperti umumnya kita berenang. Tidak boleh. Mata pun kalau kena sebegitu perihnya. Sampai sekarang tetap Laut Mati itu asinnya luar biasa. Maka itu menjadi satu tujuan ya kita pergi ke Israel, selain ditunjukkan tempat-tempat bagaimana saat Tuhan Yesus mengadakan mujizat, bahkan anggur Kana sampai sekarang menjadi booming bagi orang-orang yang melancong ke sana untuk dibawa pulang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalahnya hari ini, apakah saudara dan saya sudah ada di tepi sungai aliran air itu? Kalau saudara dan saya sudah ada di tepi sungai, aliran sungai itu, harusnya ya apa yang diungkapkan di dalam ayat sebelumnya, kita harusnya sudah berbuah. Nah, buah ini diwujudkan dari ayat 6 seterusnya. Tapi bisa nggak buah itu tidak bermanfaat? Bisa. Jadi tidak identik umat Kristen yang sudah terima Roh Kudus pasti bisa mempengaruhi keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi jangan juga kita terjebak ya. Kalau saya sudah kepenuhan Roh Kudus, maka saya bisa mempengaruhi semua yang ada di sekitar kita. Apa contohnya? Contoh yang paling ekstrim adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dibatasi oleh jasmani. Kemahaannya itu tidak berubah. Ya. Karena dia dibatasi oleh fisik, maka sepertinya Allah itu terbatas. Sepertinya. Apa buktinya? Dia mati bangkit sendiri. Ada nggak manusia hari ini setelah meninggal bangkit sendiri? Tidak ada. Kecuali yang sering disebut oleh tenaga medis mati suri. Mati suri kan bukan mati. Ya. Tidak ada manusia di bumi ini setelah mati bisa bangkit sendiri. Tidak ada. Itu menunjukkan hanya kuasa daripada Allah sajalah yang bisa membuat keadaan itu dapat terjadi. Nah, permasalahan hari ini kita sudah ditaruh di tepi aliran sungai ini, tidak. Langkah kedua, setelah ditaruh di tepi aliran sungai, ada pertumbuhan tidak? Maka menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Kita mengaku sudah ada Roh Kudus. Kita mengaku sudah disebut orang yang berpengharapan, artinya telah hidup kembali. Masalahnya setelah saudara dan saya dipulihkan, dihidupkan, sungguhkah kita mengalami satu pertumbuhan hingga air itu sungguh menjadi sumber kehidupan? Sumber kehidupan apa? Coba dilihat ya. Yang pertama, air asin menjadi tawar. Artinya hari ini saat saudara dan saya menerima Roh Kudus, menurut orang tidak mungkin kita berubah. Ternyata melalui Roh Kudus itu kita berubah.
Harusnya. Apa wujud perubahan saat kita menerima Roh Kudus? Ya, coba saya ambil dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus ungkapkan ya, buah roh itu adalah kasih. Sebenarnya satu. Nah, kasih itu dijabarkan. Ya, coba kita baca 1 Korintus pasal 13. Ya, ini saya sebenarnya mau fokus ke sini, cuma saya ambil dulu Perjanjian Lama. Coba lihat ya. Saya tidak paparkan secara menyeluruh. Mungkin ini saya mau lanjutkan 2 Jumat yang akan datang. Atau 3 Jumat yang akan datang. Karena saya akan bertugas di Sukabumi itu 2 minggu berturut-turut. Kita lihat ya. Ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini sangat luar biasa. Kasih itu ternyata tidak semudah yang terus-menerus saudara dan saya dengar. Bisa kebayang gak? Orang sampai menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Bahasa kerennya di dalam kalangan masyarakat, mati syahid. Jika tidak punya kasih, maka itu tidak berguna. Di dalam ayat di atasnya sama. Walaupun saudara memberikan seluruh harta benda, tetapi jika tidak punya kasih juga tidak ada gunanya. Nah, ini kalau saya compare di dalam perjalanan Tuhan Yesus memberitakan Injil, ya, ini ayat suka juga kita pakai, celakanya kita pakai untuk mengingatkan sesama Kristen. Sebenarnya kebenaran itu bukan terus ditujukan ke orang lain. Saat saudara dan saya membaca, maka itulah yang menjadi cermin bagi kita. Ya. Nah, kita masih ingat ya, Matius pasal 7 21 sampai 22. Kan di situ dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ayat seterusnya disebutkan mereka itu mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Apa ini tidak disebut punya kasih? Ada orang kerasukan setan, setannya saya usir. Apa ini bukan wujud kasih? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Di dalam ayat 23, "Enyalah engkau yang berbuat jahat." Kenapa akhirnya disebut jahat? Menolong orang ternyata di mata Tuhan jahat. Sama di dalam bergereja ya. Kadang-kadang gereja tanpa disadari dalam kehidupan kita, gereja itu berbuat jahat. Gereja ini bukan Tuhan Yesus ya, yaitu pengerja lah. Wah, ini agak vulgar nih ya. Sadar nggak? Gereja berbuat jahat, pengerja lah sih, berbuat jahat terhadap saudara. Sepertinya punya kasih. Sepertinya. Apa buktinya? Seluruh kegiatan gereja yang bersifat rutin itu terus dikerjakan oleh pengerja. Atau terbalik. Ya, bisa terbalik ya. Pengerjanya jadi juragan, terus-menerus memerintahkan jemaat-jemaat. Dampaknya apa? Sama. Karena gereja bukan perusahaan.
Gereja ini mengarah kepada keimanan, bukan pekerjaan. Maka itu bekerja harus dari dasar hati yang murni. Nah, apa wujud saya bilang gereja itu jahat? Yaitu membiarkan saudara dan saya terus bersikap pasif. Kalau bersikap pasif, yang sering saya sampaikan kepada orang yang sudah berkeluarga, terutama yang sudah punya anak ya. Ini mungkin yang kedua kali saya sampaikan, bayi aneh. Jahat nggak ibu itu? Bayi mulai berbalik, kita diamkan, kita telentangkan. Ujungnya motorik bayi tidak berfungsi. Siapa yang jahat? Kecuali memang kita melahirkan bayi cacat total, kecuali itu. Umumnya kan normal. Ada nggak ibu tidak membiarkan bayi itu mulai belajar tengkurap? Padahal tengkurap juga punya resiko kan? Ya, dulu tengkurap. Sekarang jangan ditengkurapkan, itulah pengetahuan. Tetapi tidak ada seorang ibu saat bayinya mulai aktif, dia melarang, dia merasa sedih, dia takut. Tidak ada. Nah, di dalam bergereja, bertahun-tahun kita mengenal Tuhan. Ada nggak gereja memberi peluang kita mengambil bagian? Belajar. Dulu telentang, saya belajar tengkurap. Setelah belajar tengkurap, belajar duduk, belajar ya tengkaung apa sih? Dengan tangan, kaki itu jalan tuh ya. Ini bahasa Banjar kali tengkaung. Sampai bisa jalan. Sudah jalan pun tidak rasa puas kan? Kita ajak anak kita itu bisa berlari, mengalami kemajuan. Itulah manusia. Tragis ya, dalam kerohanian kita dibiarkan terus telentang. Jahat nggak tuh gereja? Bukan gereja lah, pengerja saya sebut. Kalau gereja kan kadang-kadang dikritik, gereja itu kan tubuh Tuhan. Tapi kita sering tanpa disadari membuat kehidupan jemaat tidak mengalami perubahan. Apalagi yang mengaku sudah terima Roh Kudus. Nah, lihat buah roh itu apa saja. Satu saja yang mau saya sampaikan ya. 1 Korintus pasal 13 tadi. Di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan kasih itu sabar. Bukan karena saudara dan saya sabar, sudah mengeluarkan buah secara sempurna. Karena di dalam ayat seterusnya, ayat 4 sampai ayat 7, kan di situ banyak ya. Artinya satu pohon itu buahnya bukan hanya satu. Jadi jangan juga saudara dan saya merasa puas. Oh, saya sudah berbuah. Berbuah pun belum tentu buah itu baik. Ya. Kalau hari ini kita menyebut diri saya sabar, benar. Sabar terhadap orang-orang tertentu kan? Apa sungguh hari ini kita sabar kepada semua manusia, apapun statusnya? Susah nggak? Bisakah kita sabar terhadap anak? Bisakah kita sabar terhadap pengemis? Nggak usah jauh-jauh lah. Bisakah saudara dan saya sabar di antara kita sesama jemaat? Apapun status kita, entah itu menyebut diri pendeta, diaken, atau penatua, atau aktivis, ada nggak kesabaran itu? Sabar itu bukan hanya diperhadapkan
saat kita berbincang-bincang, saat kita merasa ini tidak sejalan dengan pendapat saya. Bukan hanya sebatas itu. Bisa nggak saudara dan saya sabar mendidik jemaat seperti kita mendidik anak kita? Ada nggak orang tua tidak sabar mendidik anaknya? Yang bayi tadi. Ya, kadang-kadang benjol, jatuh, kita ngobatin, kita sabar, kita beri semangat, kita dirikan kalau dia memang lagi belajar berjalan. Dibimbing, bukan dibiarkan begitu saja. Nah, karena manusia dibiarkan pun bisa bertumbuh. Harusnya bergereja, kalau saudara dan saya mengaku sudah ada Roh Kudus, harusnya Roh itulah yang menuntun saudara dan saya bertumbuh. Bukan terus didorong-dorong, nggak perlu. Masalahnya, sampai seberapa besar Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Ya, maka saat kita baca dalam kitab Yehezkiel tadi, ada usaha nggak kita mohon agar roh itu bertambah-tambah, bukan terus kerdil gitu ya, dari semata kaki nanti ujung-ujungnya sampai ke telapak kaki. Maka itu doa bahasa roh kita, kalau mau kita introspeksi diri ya, bahasa roh kita ini paling lemah. Kita lebih suka berbincang-bincang. Karena berbincang-bincang seperti membangun. Padahal bahasa roh itu kan lebih hebat daripada perbincangan. Karena berbincang satu dengan yang lain bisa terjadi salah paham. Ya, karena masing-masing dalam perbincangan itu kan ada pendapatnya. Tapi saat saudara dan saya berdoa dengan bahasa roh, roh kita yang berkata-kata kepada Allah, roh kita, maka itu diri sendiri pun tidak mengerti. Tetapi yang tidak jemu-jemu saya ingatkan, setelah selesai kita berbincang dengan Allah, ada yang kita rasa enggak? Kalau tidak dirasakan, maka doa itu menjadi melelahkan. Ya, doa itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan. Doa itu satu penyiksaan. Ini disadari enggak oleh kita? Kan dalam 1 Korintus pasal 14 sangat jelas ya. Roh kita berbicara dengan Allah. Itu saya sebut bahasa sandi. Hingga saya sendiri tidak mengerti, iblis pun tidak tahu. Jangan terjebak dengan kata bertekun. Ya, kita suka didorong. Kalau hari ini saya nggak dapat, harus bertekun. Itu tidak salah. Tapi dalam konteks apa saudara dan saya harus bertekun? Nah, ini kadang-kadang karena membaca satu ayat, satu keadaan itu dijadikan kesimpulan. Dampaknya apa? Kalau saya ngomong kasar, kita tersesat. Coba saya ambil contoh ya. Contoh yang nyata saja. Saya tahu tuh Ciranjang tuh, ya kan? Saya mau ke Bandung tuh, saya tahu harus lewat Ciranjang. Setelah Ciranjang ke Padalarang, tapi saya nikung ke kiri, arah ke Cikampek, sampai nggak ke Bandung? Nggak mungkin sampai kan? Melelahkan. Kapan sampai? Katanya sudah dekat, tapi sebelok tuh ke kiri itu ada pertigaan itu yang saya ingat nih ya. Itu kan menuju ke Cikampek tuh, Purwakarta. Ujung-ujungnya bisa sampai ke Banten nanti.
Karena saya hanya tahu pada larang. Supaya saya sampai ke tujuan, maka saya harus tahu rule-nya itu, rutenya itu. Secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Berapa banyak hari ini umat Kristen hanya tahu sepotong. Sudah tuh mengimani, sudah sampai. Maka itu ada sebagian umat Kristen mengatakan asal percaya selamat masuk surga. Kan sepotong. Kalau hanya percaya, yang lain kitab ini nggak perlu kita baca kan? Untuk apa baca Alkitab? Bikin lelah. Belum tentu juga ngerti. Maka itu gereja sekarang ini mendorong saudara dan saya. Kan saya suka berkelakar nih sama rekan sekerja lah, terutama sama pengerja. Sadar nggak, gereja terus memperlakukan kita seperti anak kecil. Masa setiap hari harus baca kitab, lapor lagi? Kan persis seperti anak kecil. Kesinggung nggak saudara? Harusnya kesinggung. Kalau sudah kesinggung ya baca lebih banyak kan. Jangan karena kesinggung malah ngapain saya baca. Itu yang salah kaprah. Bertambah saudara nggak baca, ya tadi yang harusnya saya sampai ke Bandung, akhirnya putus asa. Saya lepaskan tujuan hidup saya itu, nggak sampai ke Bandung karena sampainya ke ini. Mana ya? Ya ke Banten sajalah, Cilegon situ. Mana Bandung? Nyalahin lagi orang lain. Padahal kita sendiri nggak mengerti. Ada rute yang harusnya kita tahu. Kita tahu itu kan harus mengerti Alkitab kan. Jalan keselamatan itu kan bukannya percaya kan. Kalau percaya ya nggak perlu setebal ini buku. Penuntun iman kita nggak perlu setebal ini. 1 lembar saja udah kelebihan banyak. Baca saja tuh Yohanes pasal 3 ayat 16. Titik. Enggak mau tahu yang lain. Baptis enggak perlu. Basuh kaki apalagi. Kok saudara dan saya mau lakukan? Karena diberitahu kan. Paham ya? Maka gereja mendorong kita membaca Alkitab. Memang kita orang Indonesia, budaya baca itu sangat lemah. Tapi masa bertahun-tahun terus mau didorong? Aneh enggak? Masa berminggu-minggu terus didorong untuk mohon kepenuhan Roh Kudus? Apa kita sudah lansia nih? Udah setengah pikun? Ya? Benar enggak? Kalau usia 70, 80 mulai pikun ya itu wajar. Karena dimakan usia. Tapi juga tidak menjadi jaminan kan. Ada orang yang usia 90 tahun ingatannya masih kuat. Ada. Tapi ada juga seumur saya udah mulai setengah pikun. Bukan setengah lah, 1/10 pikun ya. Nama orang pun gampang sekali hilang. Kan udah mulai setengah pikun. Apa itu? Kalau saya bilang saudara semua yang hadir udah lansia semua, usia 80 ke atas, kan berarti saya ngejek. Karena di sini masih ada umur belasan, 20-an, 30-an, masa otaknya masih bagus-bagusnya. Masa harus terus diingatkan? Sadar ya? Gereja kadang-kadang mendorong. Kalau saya agak sensi nih ya. Ini gereja memperlakukan saya seperti anak kecil. Masa baca Alkitab terus disuruh. Udah disuruh lapor. Persis kayak anak TK kan? Atau anak SD lah. Kerjaan PR nak, mana PR-mu? Nih, ibu guru, bapak. Kasih lihat terus tuh. Padahal kita sudah dewasa. Maka saya sangat berharap ya, mulai tahun ini
walaupun dunia itu bertambah susah, ya. Ekonomi di zaman sekarang bukan tambah enak, ya. Ini sudah saya banyak tanya kepada jemaat, gimana Usam? Tambah susah kok. Memang fakta begitu, bukan dongeng ini. Cari uang itu tambah susah. Bukan hanya di Indonesia, sedunia mengalami seperti ini. Maka itu menjadi perjuangan yang lebih berat. Saudara tidak akan bergiat mencari nafkah, kita akan ketinggalan. Ini gereja dorong lagi baca Alkitab, doa, ambil pelayanan. Sepertinya gereja ini nggak tahu diri, kan? Padahal sebagai umat Kristen itu seperti sepasang rel kereta. Tidak mungkin satu saja yang terus maju, satunya mandek. Dampaknya apa? Yang guling keretanya. Maka itu berapa banyak saudara seiman kita kecewa terhadap gereja. Mana Tuhan? Katanya Tuhan berkati. Nyatanya usaha saya tambah susah. Kenapa? Karena saudara terjebak. Hanya mendengar sebagian kecil dari kebenaran itu. Nah, guna Roh Kudus akan membantu kita. Hingga sesuatu yang kita katakan mustahil, tidak ada yang mustahil. Maka itu kata sabar ini mudah diucapkan untuk di ukuran zaman sekarang. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kita bisa mudah sabar terhadap anak, terhadap pasangan hidup, terhadap majikan kita, terhadap lingkungan. Tapi bisa nggak saudara dan saya sabar di dalam pelayanan? Itu yang susah. Karena pelayanan itu tidak diberi upah. Ya, beda kalau saya kerja kepada orang. Akhir bulan saya dapat upah. Maka saya sabar. Apalagi di zaman sekarang nggak sabar, kita keluar jadi pengangguran. Benar nggak? Sekarang pabriknya banyak yang tutup. Apa ini dongeng? Ini bukan dongeng, kan? Ditambah lagi politik yang sulit untuk dipegang. Maka itu investor semua melarikan asetnya keluar. Tambah banyak pengangguran. Nah, kalau sudah begitu, kita yang dagang pun jadi masalah, kan? Ujung-ujungnya apa? Ya kejahatan menjadi-jadi. Maka itu kata sabar ini mudah disampaikan. Tapi realisasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya, saat ini kesabaran itu lebih sulit untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Maka itu perlunya Roh Kudus di situ. Karena salah satu kasih itu adalah sabar. Kasih itu dalam Galatia kan buah roh. Jadi saya berbuah, buah yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh sekitar kita, terutama buah itu membawa dampak dalam kehidupan kita. Kita baca terakhir, ya, Titus pasal 3 ayat yang kelima. Ini ayat juga sangat tidak asing untuk kita sama-sama ingat. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Diperbaharui. Salah satunya kesabaran itu. Salah satu. Ya. Jadi bisa enggak melalui bantuan Roh Kudus kita bertambah sabar? Itu baru bagian dari diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Karena yang sudah saya sampaikan 1 Korintus pasal 13, kasih itu definisinya bukan hanya sabar. Amin. Kita akan masuk dalam doa mohon Roh Kudus.